Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke teman-teman, seperti biasa malam hari ini saya pengen ngajak sedulur-sedulur saya di channel ini untuk ngobrol santai ya teman-teman. Jadi teman-teman, sehari yang lalu gitu, Partai PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengumumkan secara resmi capres dari partai mereka, yaitu Ganjar Pranowo gitu kan. Dan sepertinya respon dari tokoh-tokoh politik atau partai politik sangatlah antusias sekali ya, dan sepertinya nama Ganjar Pranowo ini memiliki pesona dan magnet yang sangat kuat untuk menarik tokoh-tokoh politik ataupun partai-partai politik untuk memberikan dukungan pada beliau. Seperti responnya aja kita lihat secara baru selang 1 hari Partai Hanura menyatakan dukungannya langsung kepada Ganjar Pranowo dan siap untuk bergabung berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Juga kalau kita lihat nggak berapa lama PAN, Ketua PAN yaitu Bapak Yulhas juga mengungkapkan PAN siap ataupun bersedia untuk mulai membangun komunikasi politik dengan PDI Perjuangan. Artinya memang karena memang ada yang kemarin digaungkan ada koalisi besar belum fix, artinya memang ada kemungkinan partai-partai yang mungkin rencananya visinya untuk tergabung di koalisi besar bisa saja mereka beralih kemudian untuk mendukung Ganjar Pranowo ya, karena memang kalau kita lihat sepertinya Ganjar Pranowo ini memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi, pesona yang tinggi, dan tentunya aja partai-partai politik akan berharap banyak gitu kan kalau ikut mendukung Ganjar Pranowo bisa menambah suara signifikan pada pemilu 2024 nanti gitu kan. Dan tentunya hal tersebut juga akan bikin ketar-ketir juga calon di luar Anies Baswedan ataupun Ganjar Pranowo. Kan yang resmi udah 2 ini teman-teman, Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan, Ganjar Pranowo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang satunya lagi kan masih tanda tanya gitu kan, masih dalam wacana, dan tentunya juga susah karena kalau kita lihat kemarin dari koalisi besar itu ada Partai Gerindra, Golkar, PAN, Partai Kebangkitan Bangsa, dan satunya ada P3 ya. Tentunya mereka agak kesulitan karena memang ada dari beberapa partai yang tergabung di situ, mereka memiliki masing-masing memiliki capres gitu kan, memiliki visi untuk jadi capres gitu kan. Jadi perundingannya juga agak susah gitu kan. Sampai sekarang juga kita belum tahu secara pasti gitu kan siapakah capres dari wacana koalisi besar itu. Yang kita dengar malah beberapa partainya yang tergabung, ada beberapa partai yang tergabung di koalisi besar menyatakan malah siap membangun komunikasi politik dengan PDI Perjuangan ya. Dan tentunya PDI Perjuangan walaupun memang sepertinya tiketnya untuk menentukan capres ataupun cawapres mereka sendiri pun mereka udah punya tiketnya, tapi tentunya mereka akan tetap menggalang koalisi dengan partai-partai di luar mereka ya, untuk menambah semakin kuat. Terlepas dari itu memang saya sendiri pun memang lihat memang pesonanya Ganjar itu kuat sekali, karena memang ketika saya pulang ke Jogja gitu kan, ketika saya di kampung-kampung nanya-nanya kira-kira siapa Pak, walaupun saya nggak saya rekam video ya, nggak suruh, saya memang iseng nanya nih siapa. Rata-rata yang saya tanya itu hampir 90% memang jawabannya dukungannya Ganjar. Nyaris lah kalau saya di kampung halaman saya itu di daerah Bantul, kalau saya waktu jalan di pasar, main di kampung gitu kan, saya nanya rata-rata kalau saya tanya siapa jagonya gitu, kalau ini harapannya Ganjar Pranowo gitu kan. Kalau saya sendiri terus terang saya simpatisan, pokoknya saya fansnya Anies Baswedan gitu kan. Jadi karena negara demokrasi saya fansnya Anies Baswedan. Saya berharap banyak Anies Baswedan bisa sukses gitu kan di Pilpres 2024 nanti. Begitu saya juga surprise, kaget ketika PDIP itu di luar dugaan. Kemudian kalau menurut saya di luar dugaan saya pribadi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres mereka kan. Kayaknya ini ketemu ya,
persaingannya berat gitu kan. Tapi saya yakin gitu kan kalau tim yang mengusung Anies Baswedan ini memang berkepala dingin dan bisa menyusun strateginya dengan bagus gitu kan, tetap bisa bersaing ketat ya dengan Ganjar Pranowo ya. Kalau kita lihat kan yang belum yang diumumin ini cawapres ya, yang paling krusial itu kan. Kalau memang kubunya dari koalisi perubahan yang dukung Anies Baswedan ini betul-betul bisa milih cawapres yang memang bisa nambah perolehan suara Anies Baswedan, khususnya di area Jawa Tengah dan Jawa Timur, tokoh tersebut saya yakin bisa bersaing ketat ya teman-teman. Kuncinya itu kalau bisa cawapres nanti dari Anies Baswedan itu betul-betul dipilih orang-orang yang betul-betul di luar basic pendukungnya Anies Baswedan gitu kan. Seorang tokoh yang memang bisa nambah suara Anies Baswedan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena yang seperti kita tahu kayaknya kalau berat juga kalau Jawa Tengah, Yogyakarta kalau saya lihat itu memang basisnya Ganjar Pranowo kuat sekali. Itu kalau saya iseng-iseng nanya-nanya hampir semua kalau yang saya tanya rata-rata jawabannya Ganjar Pranowo itu kan. Even Anies Baswedan itu lahirnya di Jawa Timur, besar di Kuningan, lahir di Jawa Timur, kemudian beliau sekolahnya dari SMA sampai kuliah kan di UGM ya gitu, di Jogja gitu kan. Tapi kalau saya lihat memang Ganjar Pranowo pemilih tradisionalnya lebih kuat ya dibandingkan Anies Baswedan di wilayah Yogyakarta sama Jawa Tengah. Nah ini harapan saya sendiri sebagai fan ataupun pendukung Anies Baswedan gitu kan. Saya berharap memang partai pengusung Anies Baswedan betul-betul berhati-hati untuk menentukan cawapresnya ini teman-teman. Jadi cawapresnya kalau menurut saya sendiri harus memang orang di luar pemilih akar rumputnya Anies Baswedan gitu kan. Dan orang yang memang betul-betul punya popularitas, elektabilitas yang kuat untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kuncinya itu, kalau itu memang bisa ditembus, saya yakin masih seru ya teman-teman, akan seru. Yang repot memang kan yang nama di luar Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Karena memang ini kayaknya kan memang partai-partai ini dari dulu memang banyak yang berharap bisa nyalonin Ganjar Pranowo kan gitu kan. Karena memang sekarang diumumin dari PDIP, mereka tentunya melihat kemungkinan untuk mendukung Ganjar Pranowo dengan harapan Ganjar Pranowo ini kan memang punya magnet khusus. Dan tentunya biasanya kalau di Pilpres orang tuh pilih presidennya juga pilih partainya gitu kan. Tentunya bisa harapannya bisa menambah suara secara signifikan di pemilu 2024 nanti ya, tentunya untuk pemilihan legislatifnya ya teman-teman. Nah tentunya kan kalau sampai pada lari dukung ke Ganjar Pranowo gitu kan dan tanda tandanya udah tampak kan gitu kan, tentunya gabungan partai politik sisanya daripada pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo akan kesulitan kan untuk mendapatkan suara yang pas untuk membawa ngegulin pasangan capres dan cawapres sendiri gitu kan. Karena memang kalau saya lihat dari Gerindra, dari Golkar juga kan mereka punya harapan capresnya dari partai mereka, itu yang kesulitannya kan. Kalau saya lihat memang untuk cawapres alternatif yang terkuat adalah salah satunya ya Bapak Mahfud MD itu yang, nah itu memang salah satu tokoh sentral, tokoh yang populer, punya kredibilitas gitu kan, dan punya basic pendukung ataupun pemilih ya, kalau saya bilang sangat kuat di Jawa Timur gitu kan. Even di Jawa Tengah pun dan secara umum di seluruh Indonesia kayaknya memang populer ya Mahfud MD ini kan. Dan mungkin ya tinggal lihat itunya ya teman-teman, dan itu tetap saling ngintip strateginya teman-teman. Kalau saya sendiri berharap Anies Baswedan memang dapetin pasangan gitu kan yang memang di luar pemilih akar rumputnya Anies Baswedan kan. Kalau Anies Baswedan itu kan Jakarta kuat, pemilihnya Jakarta, Provinsi Banten dan
wilayah Jawa Barat kan, kalau di Pulau Jawa. Dan yang lain adalah kota-kota wilayah Sumatera kan, wilayah Sumatera sama Kalimantan. Itu saya rasa kuat ya untuk pemilih pendukung Anies Baswedan. PR-nya itu pemilihannya Indonesia Timur sama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah dan Jawa Timur itu salah satu provinsi yang jumlah penduduknya mungkin ya yang salah satu yang terbesar di Indonesia ya, antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Artinya memang hampir nggak mungkin kalau orang menangin pilpres di Indonesia ini tanpa memenangkan di salah satu dari dua provinsi tersebut. Nah, PR-nya di situ. Kalau saya lihat memang untuk Anies Baswedan ini walaupun sekarang udah tumbuh berkembang, simpatisan atau relawannya di dua provinsi tersebut tentunya juga nggak cukup ya gitu kan. Kalau mau cukup ya itu jalan pintasnya memang ngambil tokoh yang betul-betul punya nama, punya popularitas, dan kemungkinan bisa nambahin suara Anies Baswedan di dua provinsi tersebut gitu kan. Dan alternatifnya sepertinya banyak. Kalau saya pribadi alternatifnya ya Bapak Mahfud MD gitu kan. Walaupun banyak nama yang lain kan yang dihubungkan dengan kalau Jawa Timur yang tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama tentunya kan gitu kan. Jadi kayaknya memang ke depan tuh masih kita nunggu ya teman-teman. Saya nggak tahu kalau komentar teman-teman seperti apa tuh pilihannya, tuh kan strateginya seperti apa kan. Sebagai kalau orang-orang yang dukung Anies Baswedan, karena kalau sekarang udah jelas tuh lawannya nggak sembarangan, berat ini. Dan kemarin kan saya memang nggak nyangka gitu kan, lawannya berat ini. Terlepas mungkin ada 3 yang rame ya 2 itu gitu kan. Realistisnya itu kalau menurut saya gitu kan. Jadi memang kedepannya masih panjang gitu kan, sembari ya ngobrol-ngobrol lah kita, namanya juga warga negara, biasanya ngobrol-ngobrol santai kayak gini istilah ya itu kan, sebagai simpatisan yang penting nggak saling memusuhi, dan yang komen nggak usah komennya yang apa ya, yang nggak beretika gitu kan. Sering saya komennya gitu kan, kita tuh mau yang menang siapa saja, kalau kita nggak kerja ya tetap aja seperti ini gitu kan. Kalau mendukung saya sebetulnya dukung Anies Baswedan gitu kan. Memang saya berharap banyak Anies Baswedan bisa sukses di 2024 nanti. Tapi even kalaupun memang ya nggak gagal ataupun apa, siapapun yang jadi pun harapannya ya tetap yang terbaik untuk negara kita kan. Karena memang siapapun kalau menurut saya nanti yang jadi presiden di 2024 nanti, PR besarnya itu udah di depan mata gitu kan. Masalah ekonomi sekarang kan memang resesi global ya. 2024 nanti kayaknya memang belum selesai, sekarang resesi global kan. Teman-teman tahu di Argentina itu saat ini inflasinya sampai 100%. Sampai banyak yang tinggal di tenda gitu kan, nggak kuat untuk orang-orang yang kelas menengah ke bawah untuk bayar sewa rumah. Sama seperti Australia. Australia itu negara besar kan, negara kaya gitu kan. Untuk kelompok yang kelas menengah ke bawah yang memang rent yang nyewa itu di apartemen sampai saat ini juga nggak kuat lagi gitu kan, karena memang pilihannya untuk makan, untuk kebutuhan hidup atau sewa. Makanya kalau di Australia saya lihat di beberapa berita-berita terbaru tuh banyak yang tinggal di tenda gitu kan. Sampai kalau yang di Lebanon tuh sampai banyak yang migrasi. Artinya memang kedepannya mungkin kalau resesi ekonomi ini juga nggak terus sembuh dengan cepat kan, karena memang sekarang kan memang masalah Rusia masih sama Ukraina belum selesai sampai sekarang kan. Bahkan di beberapa negara Afrika ada konflik memanas seperti di Sudan kan, memanas juga antara Cina sama Taiwan. Artinya memang ke depan siapapun yang terpilih, PR besarnya di depan mata kan gitu kan. Tentunya resesi ekonomi itu maju tahun gitu kan, kayaknya masih panjang ya penyelesaiannya. Memang sekarang kan daya beli masyarakat pun udah mulai turun ya, karena memang saat ini kayaknya resesinya global gitu kan. Walaupun Indonesia mungkin belum begitu terpengaruh kan. Terus kalau di Indonesia salah satunya masalahnya yang sudah depan mata adalah masalah di Papua ya. Di Provinsi Papua memang kan memanas kan, memang udah ada kelompok separatis yang sekarang memang lagi agresif gitu kan. Dan kalau ditangani keras pun mungkin kan serba salah tuh kan, karena memang dikait-kaitkan dengan
mungkin nanti pelanggaran HAM. Jadi memang agak rumit ya gitu kan, dan itu butuh seseorang pemimpin yang memang punya kredibilitas tinggi dan tingkat intelektualitas yang tinggi. Jadi siapapun yang terpilih itu sebetulnya memang berat tugasnya gitu kan. Jadi kalaupun untuk saya pribadi yang mau menang nanti Anies Baswedan ataupun Ganjar Pranowo gitu kan, atau mungkin Prabowo Subianto, saya berharap yang terbaik ya, karena memang tugasnya beliau yang terpilih nanti itu pasti tugasnya berat. Kalau masalah dukung-mendukung, memang saya fans Anies Baswedan, tapi kalau masalah nanti yang menang siapa, ya nggak tahu, dan siapapun yang menang saya berharapnya yang terbaik ya teman-teman, karena tugasnya pasti berat sekali. Oke gitu teman-teman, saya minta pendapatnya tuh teman-teman. Pendapatnya teman-teman kira-kira siapa nih? Kalau khusus untuk Anies Baswedan, cawapresnya siapa? Biar bisa sukses nanti di 2024. Oke teman-teman, siapapun yang terpilih nanti, kita berdoa negara kita mendapatkan tokoh yang terbaik. Oke, matur nuwun, selamat malam.